Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. O genki desu ka? Minasan, apa kabar semuanya? Ya, kita belajar lagi JLPTN 3 ya, minasan. Ya, seperti biasa kita latihan soal-soal. Hari ini untuk Mojigoi, minasan. Hai, Mojigoi JLPTN 3 desu ne. Hai. Oke, kita mulai saja ya. Langsung mondai 1 ya, seperti biasa di Mojigoi. Mondai 1 itu mencari cara baca kanji yang benar, minasan. Hai, oke, Ichiban. Kita mulai, Ichiban. Kalau pas ujian langsung saja lihat yang di garis bawahi gitu ya, terus langsung cari baca yang benarnya yang mana gitu ya. Nah, karena hari ini adalah latihan, jadi saya baca semua soalnya nih, minasan. Hai, Ichiban. Imoto wa nihongo wa nani nani shita. Hai, kanji apakah ini bacanya pakai Ichiban uedachi, 2 uetatsu, 3 jodachi, atau 4 jotatsu? Hai, yang manakah jawabannya? Hai, oke. Jawabannya adalah untuk kanji nomor 1 ini, minasan, yaitu yang pilihan nomor 4, yaitu jotatsu bacanya ya. Hai, jotatsu. Jotatsu itu artinya meningkat gitu ya, naik gitu ya, meningkat atau naik. Biasanya berhubungan sesuatu yang abstrak ya, meningkat atau naik, berkembang ya, progress gitu ya. Jadi diartikan imoto wa nihongo wa jotatsu shita. Jadi bahasa Jepang adik saya itu meningkat gitu ya. Hai, artinya bertambah bagus berarti, minasan. Hai, itu arti dari jotatsu desu ne. Jadi kanji yang ini. Ichibang uedachi tidak ya. Kemudian nibang uetatsu nggak ada juga kanjinya. Sambang jodachi juga nggak ada. Ini cuma pengecoh saja, minasan. Hai. Oke, itu soal nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2 desu ne. Nibang sore o nani nani te kudasai. Hai, 1 消して、2 返して、3 押して、ya 4 貸して。Hai. Yang manakah jawabannya? Hai. Oke, kita jawab ya, minasan. De, kotae wa 2 desu ne. Kaeshite. Atau kaeshimasu, kaesu ya, bentuk kamusnya kaesu, bentuk masnya kaeshimasu, bentuk t-nya kaeshite. Hai, sore o kaeshite kudasai. Kaeshimasu artinya, ada yang tahu minasan arti kaeshimasu, kaeshite? Hai, so desu ne, mengembalikan desu ne. Hai, saya kecilkan sedikit. Mengembalikan kaeshimasu. Jadi kalau diartikan sereo kaeshite kudasai, tolong kembalikan yang itu gitu ya. Hai. Untuk keshite ini kanjinya keshimasu, keshimasu. Ini artinya memadamkan, betul ya, memadamkan atau mematikan ya, keshimasu, menghilangkan juga bisa. Kemudian oshite ini osu, minasan, menekan. Oshimasu ini kanjinya menekan desu ne. Oshimasu, oshite. Hai, artinya menekan. Kemudian kashite dari kata kashimasu, meminjamkan. Hai, itu meminjamkan ya, kashimasu, kashite. Hai, ini kanji masing-masing diingat juga ya, minasan. Ada kanji keshite, kashimasu, memadamkan. Oshimasu, oshite, menekan. Kashimasu, kashite, meminjamkan. Nah, sedangkan untuk yang soal nomor 2 kita ini, kaeshimasu, mengembalikan. Des. Hai, lanjut kita ke soal nomor 3, sambang. Sono inu wa yatto nani nani sareta. Hai, 1 kyojo, 2 kyujo, 3 kyojo, 4 kyujo. Ini mirip-mirip ya, minasan. Agak sulit mungkin ini ya. Chotto muzukashii kamoshirенai. Ya. Yang manakah jawabannya, minasan, di antara 4 pilihan? Hai. Oke, kita jawab ya. Lanjut, langsung saja kita jawab kotae masou. Kanji jawabannya ini adalah kyujo, yaitu nomor 2, minasan nih. Q-nya panjang, kyujo-nya pendek ya. Kyujo sareta. Jadi sono inu wa yatto kyujo sareta. Kyujo saremashita. Hai, apa artinya kyujo? Ini mungkin agak sedikit sulit artinya. Kyujo itu artinya menolong, minasan. Biasanya menolong dalam keadaan darurat gitu ya. Hai, menolong yang berhubungan dengan keselamatan nyawa gitu ya. Hai, itu dia artinya menolong.
Ini dari kanji sukuimas dan tasukemas nih. Ya, dua-duanya artinya menolong, menolong dalam artian dalam keadaan darurat yang mengancam kesehatan, nyawa gitu ya. Hai. Sono inu wa yatto kyujo saremashita. Kyujo sareta. Jadi akhirnya anjing itu diselamatkan atau ditolong gitu ya. Hai. Ichiban kyojo ini bacanya kyo salah ya. Hai, kemudian sambang ini kyojo ini juga tidak, yombang juga kyujo, jo-nya panjang ini harusnya pendek kyujo desu ne. Hai. Itu dia kanji kyujo desu. Menolong desu ne. Tsugi kita ke nomor 4, yombang desu. Zutto soko ni nani nani te ita. Hai, kanji apakah? Ini nomor 4, ichibang tatte, nibang notte, sambang suwatte, yombang kayotte. Ini mungkin gampang ya lah ya. Kore wa kantan desu ne. Hai. Ya, karena tidak terlalu sulit, kita langsung jawab saja ya, minasang. Saya rasa minasang semuanya sudah tahu dan senyum-senyum menjawabnya ya. Kalau ada soal nomor 4 seperti kalau ada soal seperti nomor 4 ya gampang, yaitu nomor 3, suwatte. Dari kata suwaru atau suwarimas artinya duduk nih, gampang lah ya. Hai. Hai. Nah, kalau diartikan zutto soko ni suwatte ita ya, berduduk terus-menerus di situ gitu ya. Hai. Tate ini kanjinya, tate dari kata berdiri, tachimas minasang, tate berdiri. Hai, tate, kemudian notte ini naik ya, norimas, noru, notte atau naik ya, naik kendaraan gitu ya, notte. Kemudian kayotte ini dari kanji kayou ya, artinya ada yang tahu minasang kayotte? Pulang pergi ya, atau PP saya tulis ya, PP itu pulang pergi ya, kayotte minasang. Hai, PP pulang pergi ya, kayoimas, kayou, kayotte. Desu. Hai. Oke, jadi kanji yang ini kanji suwaru, suwatte, artinya duduk. Hai, tsugi kita ke nomor 5. Gobang ni ikimashou. Hai. Terebi ga nani nani shite iru. Hai, 1番故障。2番、高所。3番、工場。4番、工場。Hai, yang manakah jawabannya minasang? Hai, ini mungkin agak sulit ya, karena mirip-mirip bunyinya ya, sama seperti nomor berapa? Nomor 3 ya. Mirip-mirip ya. Hai. Oke, sudah minasang, sudah ditemukan jawabannya. Ya, kita jawab kotaimashou ne, yaitu nomor 1 minasang, koso ya. Ko-nya pendek, so-nya panjang. Ada yang tahu arti koso? Hai, koso shiteru. Terebi ga koso shiteru. Koso shiteru atau koso shimasu ini artinya rusak minasang ne. Koso shitemasu. Biasanya rusak untuk benda yang ada mesinnya gitu ya, yang ada tekniknya di dalamnya itu pakai koso shimasu ne. Hai, terebi ga koso shiteru. Misalnya lagi densa gitu ya, atau kuruma gitu ya, koso shitemasu dan sebagainya. Pasokong dan seterusnya. Hai, ini bang koso tidak ada kojo, tidak ada kojo. Kojo ini yang ini pabrik ya. Kanji yang ini minasang artinya pabrik. Kojo desu ne, pabrik. Hai. Oke, itu untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Rokubang desu. Hai. Koreo sang nani nani kudasai. Hai, kanji apakah bacanya ini? Apakah 1番 mai, 2番 ko, 3番 satsu, 4番 dai. Ini mungkin agak gampang juga ya, minasang nggak terlalu sulit lah ya menurut saya. Ya. Nah, kanji itu ya bacanya, ya ini bacanya adalah nomor 3 minasang, yaitu satsu. Satsu ini untuk hitungan jumlah jilid ya minasang. Jilid kayak buku ya, majalah, itu berapa jumlah bukunya, itu bahasa Jepangnya hitungan menggunakan kata satsu ya, kanji yang ini. Jadi koreo satsu kudasai ya, tolong 3 jilid itu. Kemungkinan ini hong, zashi atau jisho kamus ya, dan yang berbentuk jilid lah pokoknya ya, pakai kata satsu. Tes. Hai. Untuk yang nomor 4 ya, dai, ini dai yang ini untuk biasanya untuk hitung-hitung mesin gitu ya. Hai, kemudian kendaraan juga bisa ya, mesin, kemudian kendaraan itu pakai dai satuannya ya. Kemudian ko ini untuk benda-benda yang minasang kecil ya, benda kecil gitu ya, kecil, kemudian kotak bulat kecil gitu ya, pakai kata ko desu ne. Kemudian mai ini untuk, ada yang tahu minasang, gampang lah ya. Mai ini untuk bukannya kok hiragana pula ya.
待ってください。ちょっと待ってね。あら。うわ、消えちゃった。うわうわうわ、ごめんなさい、皆さん。もうね、ごめんなさい。Wah, ngulang dari awal. Nggak apa-apa lah ya. Yang tadi nggak saya simpan. Daijoubu ne. Shimasen. Ara, nani kore. Error になってしまった。ごめんなさい。ちょっと待って。はい。こんな感じかな。OK。すいませんでした。はい。OK, mana tadi? Ini ya. Wah, saya ngulang lagi nih. Sorry. Ya, tadi untuk dai. なんでだろうな。リストレしようか。じゃあ、リストレしましょう。来ないや。来る？来ない？来ないですね。じゃあいいや。Hai, tadi di sini dai gitu ya untuk mesin atau kendaraan. Mesin atau kendaraan ya pakai dai. Di sini tadi satu yang jawabannya ini sudah ya satu, kemudian ini ko untuk hai. Ko untuk benda kecil gitu ya, hitungan benda kecil. Kemudian mai ya, jika mai untuk lembar ya, jumlah lembar ya, kertas dan sebagainya itu pakai mai. Di sini, hai. Itu dia untuk hitungan jumlah barang di sini, minasang, kuantitas barang. Jadi kita ke nomor 7, 7番ですね。はい、7番。この何々がよくわかりません。はい、1番besung, 2番busung, 3番bebung, 4番bubung. Ini gampang lah ya, minasang, menurut saya nggak terlalu susah. Hai, yang mana jawabannya? Ini juga senyum-senyum nih minasang kalau jawabnya. Karena nggak terlalu sulit kan ya. Hai. Oke, jawabannya adalah pastinya nomor 4 ya. Bacanya bubung. Ya, bubung itu artinya apa minasang? Ya, bubung itu artinya bagian desu ne. Hai, bubung desu, bagian. Jadi, kono bubung ga yoku wakarimasen. Saya tidak terlalu mengerti bagian yang ini gitu ya. Atau so desu ne, bagian yang ini gitu ya. Kochira no bubung, kono bubung desu ne. Hai. Befung tidak ada, nibang busung juga tidak ada, sambang bebung juga tidak ada. Arimasen. Hai. Oke, tsugi kita ke nomor 8, hachibang desu ne. Haha ni nani nani o moratte, moratta kana? Moratta kana? Ma iya. Hai. Kanji apakah ini? 1番jingyo, 2番jingyo, 3番ningyo, 4番ningyo desu ne. Hai. Yang manakah jawabannya? Ini juga nggak terlalu susah sih ya menurut saya. Hai. Oke, jawabannya adalah nomor 4 ya, minasang, yaitu ningyo desu ne. Ningyo ini artinya adalah, ada yang tahu minasang ningyo? Ningyo. Ya, ningyo itu artinya boneka desu ne. Sorry, boneka. Hai, ningyo desu. Jingyo tidak ada, nibang jingyo juga tidak ada, sambang ningyo juga. Kurangnya u-nya ya, harusnya gyo panjang ningyo desu. Hai, artinya boneka. Jadi haha ni ningyo moratta. Saya menerima menerima boneka dari ibu desu ne. Haha ni ningyo moratta desu. Hai. Itu dia untuk membaca kanji. Minasang selesai. Kita lanjut ke mondai 2. Ya, mondai 2 biasanya adalah untuk mojigo itu biasanya kebalikan, yaitu mencari kanji yang benar dari kata yang sudah digaris bawahi desu ne. Ja ichibang. Ini juga sama ya, kalau ujian langsung lihat saja yang digaris bawahi kotobanya apa, terus cari kanjinya. Tapi karena hari ini latihan, jadi saya baca soalnya. Ichibang. Ashita wa shukujitsu da. Kita mencari kanji shukujitsu, yang mana minasang di antara 4 pilihan. Hai, 1番、2番、3番、4番、どれでしょうか? Shukujitsu. Oke, saya artikan dulu ya, shukujitsu supaya lebih ini biar cepat. Shukujitsu artinya hari libur, minasang ne. Shukujitsu, hari libur. Yang mana? Tapi bukan hari libur hari libur apa ya? Hari libur perayaan apa namanya ya? Kalau di Indonesia itu hari libur nasional, nah. Nasional, bukan hari libur nasional, shukujitsu. Yang tanggal merah gitu ya, bukan Sabtu Minggu, bukan ya. Shukujitsu itu libur nasional tanggal merah. Oke, jawabannya adalah kanji shukujitsu itu nomor 3, minasang. Ya, nomor 3 ini bacanya shukujitsu, yaitu hari libur nasional di luar hari Sabtu dan Minggu, minasang ya.
Hai. Kalau yang nomor satu ini bacanya Kyujitsu. Kyujitsu ini baru hari libur ya, bisa dikatakan Sabtu Minggu bisa disebut Kyujitsu lah ya. Kyujitsu. Ini Kyujitsu bacanya. Ini libur, hari libur. Sabtu Minggu ya, atau libur kita ambil cuti gitu ya, itu Kyujitsu. Kemudian ini kanji apa nomor 2 minasan? Gampang lah ini kanji kino desu ne. Kemarin ya gampang. Saijitsu, so dan ini bacanya Saijitsu ya, Saijitsu. Hari festival, tapi dipakai nggak ya? Pakai karena festival. Saijitsu, hari festival. Ini malah. Hai, hari festival ya. Saijitsu desu. Ya, jadi Shukujitsu itu nomor 3 ya. Shukujitsu, hari libur nasional atau libur tanggal merah di luar hari libur Sabtu dan Minggu. Ini Shukujitsu desu. Hai. Oke, tsugi kita ke nomor 2. Ya, nibang, kita mencari kanji apa? Nemoi desu. Mada sukoshi nemoi. Kita mencari kanji nemoi. Yang manakah? Apakah ichibang, nibang, sambang, atau yombang? Nemoi desu. Ini juga familiar sih ya, nggak terlalu yang jarang muncul, tidak ya. Ini sering muncul, jadi mungkin minasan sudah familiar dengan kanji ini, yaitu jawabannya nomor, ya, nibang desu ne, kanji nemoi desu. Apa arti nemoi? Gampang lah ya, ngantuk. Nemoi ngantuk nih. Jadi artinya mada sukoshi nemoi, masih sedikit ngantuk. Ichibang kanji samui, artinya dingin, gampang lah ya. Ini juga minasan familiar dengan kanji samui, dingin. Sambang ini juga familiar, minasan saya rasa ini kanji atsui, artinya panas. Yombang kanji apa minasan yombang? Hai, so ne, yombang wa kitanai desu ne, artinya kotor desu ne, kitanai desu. Hai, itu dia kanji nemui desu, nibang ya. Hai, tsugi kita ke soal berikutnya sambang nih. Ano futari wa kousai shiteiru youda. Kita mencari kanji kosai desu. Apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Hai, kosai desu. Hai, do deshou? Ya, ini mungkin agak sedikit sulit minasan ya. Kosai desu ne. Hai, itu jawabannya adalah nomor sambang desu ne. Kosai itu nomor 3 minasan kanji. Hati-hati dengan nomor 4, mirip ya. Hai, kosai ini artinya ada yang tahukah? Ya, kosai ini mungkin sedikit. Kosai ini berhubungan ya, minasan. Berhubungan. Bisa dibilang juga salah satunya berhubungan secara pacaran. Itu juga bisa disebut kosai gitu ya. Hai. So desu ne. Jadi, ano futari wa, dua orang itu kosai shiteiru yoda. Sepertinya berhubungan, maksudnya berhubungan pacaran gitu ya. Sepertinya pacaran juga bisa lah ya disebut pacaran daijoubu desu ne. Kosai shiteiru you desu. Hai. Ichibang tidak ada ya, kanji perpaduan dua kanji seperti ini tidak ada. Arimaseng, nibang juga tidak ada, sambang, yombang juga tidak ada. Hati-hati yang sayanya mirip ya, ini sayang matsuri, sedangkan ini sayang kokusai ya. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang terhubung gitu ya. Termasuk ini kosai kan terhubung antara satu orang dengan satu orang lainnya, sehingga berhubungan artinya pacaran gitu ya. Hai, itu dia untuk kanji soal nomor 3 ini. Lanjut kita ke nomor 4. ですね。じゃあ読みますね。baca. 兄は遠くにkanji 遠いya, minasan. Artinya jauh. Ani wa toku ni boru nageta. Kita mencari kanji nageta. Hai, apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Hai. これ難しいかな？そうですね。Ya. Yang mana? そうですね。じゃあkita langsung jawab saja untuk kata nageta, nagemashita, nageru. Ya, kanjinya itu adalah nomor 2 ya. Minasan nageru, nageta. Ada yang tahu arti nagemas? Nandeshou? Ya, nagemas itu artinya adalah melempar desu ne. Ya, melempar nih, nageta, nagemashita. Jadi kanji nomor 2, ya, melempar desu ne. Ichibang ini kanjinya ada ya. Ini baca kanjinya tobasu ya. Tobasu. Menerbangkan atau menyampaikan juga bisa sih sebenarnya. Menerbangkan, menyampaikan juga bisa, tergantung tobasunya apa. Jadi ini bisa mengalami istilahnya perluasan makna ya. Hai, perluasan Jujutsu Kaisen ya, perluasan domain.
Jadi dalam istilah bahasa linguistik itu ada istilah satu kata tapi maknanya bisa banyak, itu namanya perluasan makna gitu minasang. Jadi tobasu salah satunya menerbangkan, menyampaikan juga bisa, terus apalagi ya tobasu, tobashimasu. Hai, bacanya nggak pakai geta ya, tapi harusnya tobasu, tobashita harusnya gitu ya. Jadi geta tidak ada perpaduannya, tapi kanji ini ada gitu ya. Segi nomor 3 ini kanji sebenarnya ada ya, kanji uchimas ya, utsu. Bacanya utsu, mengetik. Mengetik minasang, utsu. Pasangannya juga bukan geta, harusnya utsu atau uta. Ya, kalau bentukannya jadi uta harusnya ya, mengetik gitu ya. Atau menekan juga bisa. Nih, menekan keyboard ya, makanya bisa diartikan mengetik. Ini juga mengalami perluasan makna ya. Utsu. Hai. Lanjut, ini juga ada sebenarnya. Ini kanji hanasu. Ya, bukan hanashimas berbicara ya. Ini hanashimas hanasu yang artinya memisahkan tayo nih. So nih, memisahkan. So, menjaga jarak minasang. Memisahkan ya. So nih. Hai. Menjaga jarak atau memisahkan itu hanasu. Kanjinya ini, tapi pasangannya bukan geta juga minasang. Jadi hati-hati. Desne, kanjinya ada, tapi pasangannya bukan geta. Harusnya hanasu, hanashita. Desne. Hai, itu dia untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Daijoubu kana? Ya. Sugi. Kochira ni onamae o go kinyu kudasai. Kita mencari kanji kinyu. Hayo, yang mana minasang? Kinyu. Apakah 1, 2, 3, 4? Dore kana? Kinyu suru. Kinyu kudasai. Kinyu suru. Kinyu shimasu. Yap. Oke, kotaemashou. Kita jawab. Hai. Jawabannya untuk kanji kinyu adalah nomor 1, ichibang desu ne. Kinyu shimasu, kinyu suru. Artinya ada yang tahu? Kinyu minasang, kinyu ini artinya mengisi ya, biasa ngisi formulir, mengisi. Makanya di sini pakai kata namae kan ya. Jadi berhubungan dengan formulir gitu ya, dokumen. Jadi kochira ni o namae o go kinyu kudasai. Tolong isi namanya di sini desu ne. Go kinyu kudasai. Ya, insert. Silakan di isi, fill gitu ya. Hai. Nibang, ini tidak ada perpaduan dua kanji seperti ini, tidak ada sambang juga, tidak ada yombang juga, tidak ada minasang. Walaupun kalau dibaca paksa ya kinyu juga ya. Nomor 4 ini kalau dibaca paksa kinyu, nomor 3 juga kinyu, nomor 2 bukan ya, dibaca bunyikan kinyu. Tapi tidak ada perpaduan itu ya. Hai. Jadi ichibang kotai desu. Sugi, rokubang. Oke, bagian terakhir di mondai 2. Denwa banggo machigaete shimatta. Oke, kita mencari kanji machigaete. Mungkin sering muncul di kehidupan sehari-hari minasang. Tapi kalau di ujian itu seperti ini, mirip-mirip. Jadi bisa membuat kita terkecoh karena kemiripan yang sangat-sangat dekat ya. Hai, yang mana minasang kanji machigaete shimatta? Dore kana? Yap. Daijoubu deshou ka? Ya. Oke, kita jawab untuk kanji machigaete shimatta. Machigaete itu nomor hai, ichibang desu ne. Nomor 1, minasang. Machigaete itu kan artinya salah ya. Keliru juga bisa, keliru atau salah gitu ya. Hai, denwa banggo machigaete shimatta. Saya salah nomor HP, nomor telepon gitu ya, salah sambung gitu ya. Nah, apa bedanya dengan nomor 2? Ma-nya sama ya, ci-nya beda ya. Ini kanji chigaimasu yang seperti ini kanji erai, yang artinya luar biasa. Minasang sugoi, mirip. Ini erai kanji, hati-hati. Ada hito hengnya di sini. Kitsukete kudasai. Sambang wa mongnya ya, ini kanji mong, bukan ma ya. Di sini yang salah, ini udah bener, ini yang salah. Kemudian nomor 4 juga sama, ini mong ya, harusnya ma, bukan mong. Ini e-nya erai, ini keduanya malah salah ya. Hai, jadi ya, sehari-hari kita bisa lihat, cuman kadang-kadang mirip, sangat mirip bentuknya, jadi kyotsukete kudasai. Hati-hati, ne? Hai. Oke, mondai 2 sudah selesai. Kita lanjut ke mondai 3. Ini mondai 3 ini adalah kotoba, minasang. Kalau tadi kanji, gitu ya, moji. Sekarang goi-nya di sini. Desne. Hai. Oke. Kalau goi sudah pasti harus dibaca ya kalimatnya. Kalau nggak dibaca kita nggak akan tahu jawabannya minasang. Jadi harus dibaca dan banyak latihan supaya bacanya bisa lebih cepat karena menghemat waktu juga kan ya, efisiensi waktu. Hai, ichibang, sumimasen, kono fuku sukoshi chisai n desu ga ookii nani no wa arimasu ka? Hai, ichibang ada kata saizu, 2bang style.
Sambang reberu, yombang namba. Ini katakana. Jadi setiap ujian JLPT baik N1, N2, N3 sampai N4, N5 mungkin ada juga. Itu pasti ada soal katakana. Untuk mencari kosakata katakana mana yang benar minasan. Itu pasti ada. Nih. Hai, kalau ini yang mana jawabannya? Ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kita di sini ada kata kunci, ada kata fuku, ada kata chisai, ada kata oki. Berarti ini ngomongin apa, minasan? So desu ne, ngomongin ukuran desho. Dakara, ichibang desu ne, size dari bahasa Inggris. Size artinya ukuran desu ne, gampang lah ya. Hai, ukuran. Hai. Style dari bahasa Inggris style artinya gaya kan ya, atau model juga bisa. Style, style. Kemudian reberu ini level ya. Tahu lah ya, level. Kemudian namba ini nomor ya, nomor sama saja, number dari bahasa Inggris. Jadi ini ngomongin size ya, ada oki chisai. Jadi kalau diartikan sumimasen, mohon maaf, permisi. Kono fuku baju ini chisai, skoshi chisaing desu ga, sedikit kecil gitu ya. Oki size no wa arimasu ka? Apakah ada ukuran yang lebih besar gitu ya? Oki size no wa arimasu ka? Hai. Minasan tahu nggak no-nya di sini untuk apa? Kenapa ada no? No ini sebagai pengganti fuku ini. Jadi oki size no fuku itu boleh ditambahkan fuku. Kalau mau singkat no saja juga tidak apa-apa. Karena ini fuku adalah kata benda, boleh diganti dengan no seperti ini. Watai coba desu. Hai, oke, itu soal nomor 1. Tsugi, kita ke 2番です。本当はしていないのに、先生に宿題に漢字宿題ね。先生に宿題をしたと何々をついてしまった。はい、1番、冗談。2番、方言。3番、嘘。4番、噂。はい。どれでしょう? Yang manakah jawabannya? Minasang, ini mungkin sedikit, sudah nih. Mana? 50-50 lah ya tingkat kesulitannya. Hai, yang manakah jawaban minasang? Yap. Oke. Nah, sebenarnya di sini sudah ada kata ini ya, sebagai apa ya, clue-nya minasang. Ada kata tsuite shimata, tsuiteimasu dari kata tsukimasu ya, tsuiteimasu. Nah, itu ya kalau di sini kalau dilihat dari pasangan bentuknya saja clue-nya itu kita sudah tahu, yaitu jawabannya nomor 3. Uso itu artinya bohong. Misalnya uso, bohong, itu pasangannya tsukimasu. Uso tsuki, pembohong nih. Uso tsukimasu itu berbohong. Uso tsukimasu itu berbohong nih. Uso tsukimasu itu berbohong. Jadi pasangan dia sebenarnya minasang. Misalnya, kalau kita lihat dari bentuknya ya, bentuk katanya, ada pasangannya sebenarnya. Beberapa kata kan memang ada pasangannya dalam bahasa Jepang ya. Uso tsuitemasu itu pasangan, artinya berbohong. Nah, ditambah lagi dengan konteksnya, lihat di sini. Honto wa sebenarnya shite inai no ni, padahal dia tidak melakukan. Sensei ni, tetapi ke sensei. Shukudai o shita. Tapi saya sudah mengerjakan PR. To uso tsuite shimata. Dia berbohong. Jadi dia berbohong kepada sensei. Dia mengatakan sudah mengerjakan PR padahal dia tidak melakukan sebenarnya. Hai, itu dia minasang. Jadi kadang-kadang memang sudah ada clue pasangan yang sudah di di situ ya, kotobanya sudah ada. Hai. Oke, nomor 4 uasa. Uasa ini artinya rumor ya. Rumor itu artinya mirip dengan gosip ya. Uasa ini pasangannya uasa o shimasu no kana? Uasa o suru. So da ne, shimasu. Atau nagaremasu nih, uasa ga nagareru. Mengalir rumor gitu ya. Hai. Hogeng ini artinya dialek. Minasan tahu dialek minasan? Dialek itu bahasa-bahasa bunyi yang masih satu kategori bahasa, cuman berbagai dialek, berbagai beda bunyi, walaupun maknanya masih sama, tapi bunyinya biasanya berbeda gitu ya. Atau barangkali memang kosakatanya sangat beda, tapi maknanya itu juga gitu ya. Itu namanya hogeng. Di Indonesia tuh banyak sekali hogeng ya. Hai. Kemudian jodang ini artinya bercanda. Di sini atau bergurau, bercanda nih. Bercanda nih, jodang desu ne. Hai, itu dia ya. Jadi jawabannya uso desu ne. Hai. Tsugi kita ke nomor 3. Sambang ni ikimasu. Hai. Otaku, ini kanji otaku ya minasan. Otaku no musuko-san main asa. Niwa, ini kanji niwa.
ね。毎朝庭の掃除をして、何々ですね。はい。OK。お宅もうちだね。お宅の息子さん、毎朝庭の掃除をして、何々ですね。はい。1番怪しい、2番偉い、3番幼い、4番おとなしい。はい、はい。Yang manakah? Ini mungkin agak susah ya. So, rasanya contoh muskasi kamu. Mungkin kalau saya masih di level N3 zaman dulu, mungkin saya nggak bisa jawab ini ya. Karena agak susah ya. Saya ingat ini soal begini nih, ada nih yang kayak gini ya. Ini adverb kan ya. No, nandaro. Kata so da ne. Adverb. Kata sifat. Hai, yang mana jawabannya, Minasang? Oke, kita pilih langsung ya. Jawabannya adalah nomor 2番ですね. Erai. Hai. Kenapa jawabannya erai? Erai itu artinya adalah hebat ya, atau luar biasa. Jadi kalau diartikan otaku no musuko-san. Otaku no musuko-san itu berarti ngomong ke lawan bicara kita yang dihormati. Otaku itu artinya kan rumah ya. Untuk penyebutan rumah iye, tapi lebih sopan ke lawan bicara yang dihormati gitu. Jadi otaku no musuko itu berarti anakmu sebenarnya, minasang. Jadi otaku itu rumah, cuman kalau dalam konsep bahasa Jepang, rumah atau iye itu bisa dianggap artikan keluarga gitu ya. Jadi otaku no musuko-san berarti anak laki-lakimu gitu ya. Sebutan yang sopan, minasang. Otaku no musuko-san, mai asa setiap pagi, niwa no soji o shite, membersihkan niwa, halaman rumah, minasang, niwa, pekarangan rumah. Erai desu ne, hebat ya, gitu ya. Masih musuku kan masih anak laki-laki, terus bersihkan taman atau perkarangan rumah kan tuh erai desu ne, luar biasa. Hai, itu dia ya, kenapa jawabannya erai. Ayashi, ada yang tahu arti ayashi? Ayashi ini mencurigakan, artinya minasang. Ayashi desu ne, mencurigakan, kayak apa, gerak-geriknya kayak mau nyolong gitu ya. Ayashi desu ne. Hai. Terus nomor 3 ada kata osanai. Osanai ini anak-anak, kekanak-kanakan. Kayak bocah gitu ya, kekanak-kanakan, minasang, kayak masih anak-anak, osanai. Anak-anak juga bisa sebenarnya diartikan osanai ini. Cuman kalau untuk kata sifat dia jadinya lebih kekanak-kanakan maknanya nih. Kekanak-kanakan, ya bener, kekanak-kanakan. Hai. Yombang otonashi. Otonashi ini pendiam, kemudian penurut gitu ya. Hai. Otonashi desu ne. Pendiam desu. Hai, jadi jawabannya erai nomor 2, minasang. Hai, 次 kita ke 4番 nomor 4. 子供に教育を受けさせるのは親としての何々だ. Ini sulit ya, soal ini saya akui sulit, minasang, muzukashii. 1番 ada kata shikaku, 4番 ada kata gimu, 3番 tokuchou, 4番 menkyo. これ難しい問題です。はい。そうだね. Kemungkinan besar minasang bisa jawab kecil untuk nomor 4 peluang, karena memang agak susah. Hai. Oke, tapi nggak apa-apa, minasang, tebak-tebak dulu coba yang mana kira-kira menurut minasang arti kotoba yang cocok. Kyoiku no. Hai, hai. Sip, kita jawab ya, minasang. Hai. Desu ne, kotae wa 2番ですね. Nomor 2 jawabannya, minasang. Ya, gimu itu artinya kewajiban desu ne. Kewajiban desu. Gimu desu ne. Nah, kalau kita artikan kodomo ni kyouiku o ukesaseru no wa oya toshite no gimu desu. Ini kanji oya ya. Jadi memberikan atau mendidik anak ini, kyoiku o ukesaseru, mengizinkan anak untuk mendapatkan pendidikan, itu artinya, minasang. Mengizinkan anak atau memberikan pendidikan terhadap anak atau kepada anak ya, oya toshite no gimu desu, adalah kewajiban sebagai orang tua, gitu artinya, minasang. Kodomo ni kyoiku o ukesaseru no wa oya toshite no gimu desu, gimu da. Itu ya, jadi memberikan pendidikan kepada anak adalah kewajiban sebagai orang tua desu. Hai. Agak susah kan ya? Ne, muzukashii desu ne. 1番 shikaku. Shikaku ini artinya kualifikasi, minasang. ちょっと待って。
So nih, shikaku. Bahasa Indonesia kualifikasi. Shikaku itu kayak kita punya kualifikasi. Misalnya minasang punya shikaku TGPM, pengolah makanan, gitu ya. Bisa daftar ke PG, PM, pengolah makanan, gitu ya. Itu namanya shikaku. Jadi minasang punya kualifikasi apa, itu namanya shikaku. Maksudnya. Kemudian tokucho ini ciri khas atau kekhususan juga bisa ya, tokucho atau ciri-ciri khas lah ya, kekhususannya apa nih tokucho desu. Kemudian menkyo ini kan minasan tahu unten menkyo, surat izin perizinan ya, atau apa bahasa lainnya ya, menkyo. Ya, perizinan kelayakan menkyo desu ne. Hai, oke ya, jadi jawabannya gimu, kewajiban desu ne. Hai. Sugi, kita ke nomor 5 nih, gobang desu. Kono kelas wa minna itsumo nani-nani waratte ite tanoshisou da. Hai, saya naikkan sedikit. Ada kata gura-gura. 2番ピカピカ、3番ごちゃごちゃ、4番ニコニコ。Hai, yang manakah jawabannya minasang? Ini juga agak sedikit sulit saya. Termasuk saya kurang suka soal yang ini minasang. Kore nandakke? Bahasa Jepang istilahnya apa lupa saya. Nandakke? Nandaro istilahnya lupa. Tiba-tiba kepala saya error. Nandaro? Onomatope kana? Soda nih, onomatope. Hai. Sugi, yang mana jawabannya? Desu ne. Di sini sebenarnya sudah ada clue-nya yaitu waratte. Warat ini kanji warau, tertawa minasang. Yang paling minasang, mungkin sering dengar sih minasang. Coba kono kore. Hora. Ya, jawabannya adalah nomor 4, yaitu niko-niko. Niko-niko itu artinya kan senyum-senyum gitu ya. Senyum itu apa? Minasan bahasa Indonesia senyum-senyum toh lah ya. Senyum-senyum ya, niko-niko desu ne. Jadi kono kurasu wa, kelas ini gitu ya. Minna itsumo ya, semuanya selalu niko-niko waratte te tanoshisou da. Kelihatannya menyenangkan karena semuanya tertawa dengan senyum-senyum gitu ya. Maksudnya tertawa bukan terbahak-bahak ya, tapi tertawanya elit lah ya. Senyum-senyum ne. Hai, niko-niko desu ne. Niko-niko nandanya gampang ya, berhubungan dengan tanoshi, ada kata waraimas, tertawa, itu biasanya pasangan-pasangannya seperti itu ya. Hai. Oke, sambang goca-goca. Goca-goca ini artinya berantakan, minasang, ya, bisa untuk termasuk kalau misalnya minasang di kepala ya pas ujian gitu ya, berasa kepalanya digetok sana sini ya, saking pusingnya, itu bisa juga goca-goca ini. Atamaga goca-goca di nata misalnya. Saking banyaknya yang di kepala untuk diurus gitu ya, goca-goca. Jadi kebingungan, jadi berantakan bilang itu goca-goca minasangnya. Hai. Kemudian pika-pika ini kelap-kelip. Hai, pika-pika di sini berhubungan dengan bercahaya gitu ya. Terus kemudian atarashi mono shohin ya, berhubungan dengan barang benda-benda baru itu pika-pika. Misalnya sepatu baru beli kelihatan pika-pika kena sinar matahari gitu ya. Itu ya, pika-pika kelap-kelip ya, bersinar-sinar gitu ya, pika-pika des. Hai. Kemudian ada kata gura-gura. Gura-gura ini apa ya? Tidak stabil minasang. Misalnya minasang meletakkan apa namanya? Ya sesuatu gitu ya, benda gitu ya. Kemudian tidak stabil posisinya, itu gura-gura minasang gitu ya. Hai. Misalnya mau ngambil foto terus minasang pasang apa namanya? Sangkyaku itu apa sih bahasa Indonesianya? Mate ya, sebentar. Apa minasang yang untuk foto? Sangkyaku. Sangkyaku itu bahasa Indonesianya apa sih? Tripod. Astagfirullahalazim. Tripod dia pasang terus kondisinya tidak stabil, artinya gura-gura desu ne. Hai, itu namanya gura-gura desu. Ya, jadi jawabannya yang niko-niko, yang nomor 4. Hai. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6, rokubang desu. Yujin ga issho ni eiga ni ikanai ka to nanyan ni kureta. 1番ayamatte, 2番yuzutte, 3番sasotte, 4番yurushite. Ini mungkin agak sedikit susah ya. Kotobanya mungkin minasang ngerti artinya, cuman dilihat dari contoh kalimatnya itu agak konteksnya agak apa ini gitu ya.
はい。友人が一緒に映画に行かないかと、何々くれた。はい。どうでしょう? Oke, jawabannya adalah nomor 3 minasang, yaitu sasotte kureta. Sasoimas, ini dari kata sasoimas, sasou, artinya adalah mengajak minasang. Sasoimas, sasou, sasotte, gitu ya. Jadi, yujing ini bacanya yujing. Yujing itu tomodachi, teman. Yujing ga issho ni eiga ni ikanai ka to sasotte kureta. Jadi, teman saya mengajak gitu ya, apakah kamu mau pergi nonton film bareng gitu ya, Issoni eiga ni ikanai ka to sasotte kureta. Teman saya mengajak saya apakah mau pergi nonton bareng gitu ya. Hai, itu ya artinya sasotte kuremashita. Yuruste ini dari kata yurushimasu minasan. Yurusu artinya memaafkan. Yuruste kudasai. そうだね。許してください。そうだね。memaafkan ですね。はい。許します。Oke. Itu artinya yurushimasu, memaafkan. Yombang, yuzurimasu. Ini memberikan. Atau mengizinkan juga bisa. Memberikan, mengizinkan. Ini banyak ya. Yuzurimasu ini artinya dalam bahasanya agak repot ya. Contohnya gini, minasang. Contohnya ya, yang mengingatnya mungkin lebih gampang. Yuzurimasu ini. Di kereta gitu ya. Kemudian minasang duduk. Ternyata ada nenek-nenek yang sudah susah berdiri gitu ya, terus minasang ngasih kursi ke dia. Nah itu yuzurimasu. Nah, itu apa artinya itu? Apa bahasa Indonesia itu? Itu imajinasikan itu yuzurimasu, jadi biar gampang ingatnya. Soalnya susah, saya juga dulu ingatnya gitu. Jadi misalnya oba-chan ni oseki o yuzurimasu, memberikan berarti ya. So da ne, mengizinkan, memberikan. Iya. Yuzurimasu, yuzuru. Hai. Itu dia. Terus ichibang ayamari. Ayamate ini dekat ayamarimas, artinya meminta, minta apa minasang? Meminta maaf nih ayamarimas, meminta maaf ayamate. Ini minta maaf, yang ini memberi maaf ya, yurushimasu, ayamarimas, ayamate. Hai, itu dia untuk soal nomor 6, rokubang warimashita. Tsugi, 7 bang, kita ke nomor 7 minasang. Hai, 7 bang ni ikimashou. このスカートはデザインも色も何々ので買いました。はい、1番思いついた。2番思い出した。3番気にした。4番気に入った。はい。どれかな? Yang mana jawabannya? Ini agak susah juga nih, ちょっと難しいかも。Hai, hai. Oke, kita jawab ya, minasang. Jawabannya adalah nomor 4 ya, minasang. Kini haita. Kini hairimas. Ini artinya ya, simpelnya ini kini hairimas ini artinya suki desu. Onaji imi desu. Suka, minasang. Ya, jatuh hati gitu ya. Kini haita itu jatuh hati, jadi padanannya sama dengan suka juga boleh desu ne. Jadi kalau diartikan kono sukato wa ya, sukato itu kan rok ya minasang. Rok ini desainmu, iromo gitu ya, warnanya dan desainnya kini haita node karena saya suka jadi saya membelinya gitu ya. Jadi ada alasan dia kenapa beli sukato yang itu. Karena dia suka. Kini haita. Apanya suka? Desainnya suka, warnanya juga suka. Oke, sambang kini shita ini hati-hati ya minasang artinya. Sama dengan kioskemas nih, hati-hati atau peduli juga ikan. Hai. Ini hati-hati, peduli juga nih kini shimasu. Nibang, omoidashita ini artinya mengingat. Di sini omoidasu, ya omoidashimasu, omoidashita, omoidasu, mengingat. Nih. Kemudian omoitsuita ini dari kata omoitsuku, apa ya? Muncul ide gitu ya. Muncul ide atau memberikan ide juga boleh. Minasang. Muncul ide, memberikan ide. Omoitsuita, terpikir. Bukan memberikan ide, terpikir ide lah ya. Ya sama muncul ide yang mirip-mirip lah ya. Hai. Terpikir ide, ada kepikiran ide baru gitu ya, ide sesuatu ide gitu ya. Jadi omoitsuita, omoitsuku. Nih, omoitsukimasu. Jadi jawabannya kini haita. Ini suka artinya minasang. Oke, warimashita. Nanabang. Kita ke nomor Daijobu, nanabang daijobu nih. Kini haita. Sugi 8 bang, kita ke nomor 8. Ini masih banyak minasang soalnya. Kita bahas nomor 8. Hannin ga tsukamatte yatto
と事件が何々々した。はい、1番解決、2番決心、3番完成、4番予防ですね。はい。Yang mana jawabannya ini juga agak susah ya, kotobanya ちょっと難しいですね。Yang manakah jawabannya? Silahkan ditebak. Hai, どうでしょうか? Hai, oke. Jawabannya adalah ichibang desu ne, yaitu kaiketsu. Kaiketsu ini artinya terselesaikan, minasang. Terselesaikan artinya kaiketsu itu memecahkan suatu masalah, berarti terpecahkan juga sama boleh ya. Bukan mecahkan benda, bukan. Berhubungan dengan problem, mondai gitu ya. Itu kaiketsu. Nah, di sini mondainya ini jikeng. Jadi kalau diartikan hanin ga, hanin ini kan pelaku ya, minasang, pelaku kejahatan. Hanin ga tsukamate ya, pelakunya sudah ketangkep. Yato akhirnya jiken ga kaiketsu shita. Akhirnya jiken ini kan kejadian atau peristiwa atau hal gitu ya, hal yang kejahatan ya, berhubungan dengan peristiwa yang kurang baik gitu ya. Itu jiken, minasang. Yato jiken ga kaiketsu shita. Akhirnya masalahnya terpecahkan, kejadiannya terpecahkan. Udah tahulah artinya clear gitu ya. Kenapa? Karena pelakunya sudah ketangkep. Kejadian atau peristiwa juga boleh lah ya. Tapi jika ini peristiwa yang berupa kebanyakan kejahatan, kriminal gitu ya, jikeng desu ne. Hai. Oke, cashing, apa artinya cashing? Cashing ini tekad ya, tekad atau keinginan yang kuat, itu bahasa Jepangnya cashing desu ne. Hai, 例えば皆さん、JLPT に合格する決心があります。Gitu. Jadi, 皆さん punya tekad untuk lulus JLPT misalnya nih. Cashing desu. Hai, kansei. Ini 皆さん mungkin tahu lah ya artinya kansei. Apa artinya kansei? Selesai. Ya. Tapi kansei ini artinya selesai berhubungan dengan kita membuat sesuatu ya. Kemudian ada finally selesai. Kansei. Rampung gitu ya. Misalnya buat makanan, terus akhirnya selesai kansei shimashita, atau buat karya apa gitu ya, kansei. Kalau ini kan yang dibicarakan kan suatu peristiwa, sesuatu yang abstrak, jadi nggak bisa pakai kansei. Kansei itu sesuatu yang konkret, yang ada benda nyatanya, itu pakai kansei. Itu bedanya minasang ya. Hai. Oke, yobo. Yobo dan artinya yobo. Ya, yobo ini artinya adalah apa bahasa Indonesianya yobo? Coba mati, preventif, pencegahan. Pencegahan. Hai. Yobo desu ne, pencegahan. Jadi nggak cocok ya dengan kalimat nomor 8. Yobo. Yobo ini pencegahan misalnya berhubungan dengan penyakit ya, virus gitu ya, kemudian influenza dan sebagainya, itu yobo bisa dipakai di sana. Pencegahan desu ne. Preventif. Sugi, Bang, kita ke nomor 9. Oh ya, ini kanji free gana yang saya buat. Ini jangan terlalu berharap di ujian muncul. Tapi kalau seperti pilihan 1, 2, 3, 4 seperti ini kalau ditulis pakai hiragana kan aneh ya, minasan. Jadi kadang-kadang yang seperti ini memang dibantu ada free gananya. Dan mereka sudah memikirkan itu, kalau ditulis free gana pun minasan akan kesulitan menjawabnya juga. Jadi mereka tetap menulis free gana untuk supaya ada arahnya gitu. Tapi jangan terlalu berharap semuanya banyak ada. Enggak, ini cuman yang seperti ini ya, 1-2 biji lah ya biasanya. Hai. Oke, Bang, nomor 9. Kita nomor 9. Mainichi isogashikute hataraite iru to kyujitsu wa doko ni mo dekakenai de ie de nani-nani shitaku naru. Ini panjang ya. Bang ada kata nombiri, 2番きちんと、3番ブラブラ、4番ぴったり。Ini juga, そうだね。ちょっと難しいですね。Ya, nggak apa-apa. Minasang pikirkan dulu kira-kira yang mana yang Minasang mengerti gitu ya. Kotobanya, oh ini kayaknya. Ya, dalam ujian kalau lagi pas komateru ya, nayanderu, bingung yang mana. Ya, dengan sedikit bekal kotoba yang diingat gitu ya. Bisa yang kayaknya yang ini gitu ya. Shoganai gitu ya. Apa boleh buat ya. Kayaknya yang ini gitu ya.
Hai, yang mana jawabannya minasang? じゃあ、答えましょうですね。1番ya, jawabannya nombiri. Nombiri itu artinya bersantai gitu ya, relax. Ya, ya enak lah ya, nombiri. Bersantai dengan tenang ya, nombiri shimasu. Nah, kalau diartikan mainichi setiap hari isogashikutte hataraite iru to apa namanya? Kalau bekerja setiap hari dengan sangat sibuk gitu ya. Kyujitsu wa pada saat libur Sabtu Minggu gitu ya. Kyujitsu wa doko ni mo dekakenai de tidak kemana-mana gitu ya, tidak keluar kemana-mana. Ie de nombiri shitaku naru. Saya ingin bersantai di rumah. Ya, jadi gini intinya kalau kita kerja setiap hari dengan sangat sibuk gitu ya, jadi begitu hari libur kayaknya nggak pingin kemana-mana, pinginnya cuman di rumah santai. So desu ne, sama seperti saya sekarang, watashi mo konna kanji desu. Mainichi isogashikutte, kyujitsu di hari libur, doko ni mo dekakenai de ie de nonbiri shitai desu ne. Hai. Udah badannya sudah pegel-pegel segala macam, jadi libur pun udah nggak mau kemana-mana gitu ya. Pinginnya yede nombiri shitai desu. Ne? Hai. Itu beda ya capek kerja di Jepang sama di Indonesia. Nani ka chigaun daru na wakaranai kedo. So da ne. Kerja di Jepang tuh capek ya minasan. Kenapa minasan? Nandaru. Ada yang tahu? Oshite kudasai. Termasuk teman saya juga yang dari Pakistan gitu ya. Satu kerja satu ini Pakistan juga semua bilang ya kerja di Jepang kok kayaknya capek ya, padahal kayaknya jam kerjanya sama dengan di negaranya juga, cuman di Jepang tuh kayaknya terasa capek gitu ya, dan waktunya kok kayaknya cepat berlalu gitu ya. Di negara kita kayaknya bisa apa ya, waktu itu bisa terasa lama gitu ya, dan nggak terlalu capek kerjanya walaupun jam kerjanya sama nih. Hai, konna kanji desu ne, shigoto. Jadi yang mau kerja di Jepang siap-siap ya, capeknya itu cetut chiaimasu dengan di Indonesia ya. Hai. Tapi bukan berarti nggak bisa kerja, nggak ya. Capeknya aja beda ya. Mungkin karena gajinya juga beda karena karena kamushiranai. Hai, oke. Ini Bang ada kata kicingto. Kicingto itu dengan benar ya. Jadi so da ne. Di sini kalau kita jawab kicingto, apanya yang kicingto? Kicingto itu harus jelas ngapainnya gitu ya. Misalnya kicingto yaitu junbi shimasu, kicingto katazukemasu dan segala. Di sini nggak ada. Jadi aneh kalau kita jawab kicingto. Dengan benarnya tuh ngapain gitu ya, harus jelas gitu ya. Kemudian ada kata sambang bura-bura. Bura-bura ini apa ya bahasa Indonesianya ya, bura-bura? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Dengan nantaro, bura-bura dengan santai. Santai janai nah, nantaro. Bura-bura suru. Cotto nih, saya pikirkan dulu bahasa Indonesianya bura-bura suru. Dengan bukan gemulai ya. Apa ya bahasa Indonesia bura-bura suru? Ini susah bahasa Indonesia-nya. Nah, coba mate nih. Bura-bura suru. Bura-bura itu gemulai dan pelan-pelan ya. Dengan pelan-pelan hoga ikana. Misalnya gini contohnya ya. Misalnya pernah ya jalan kemudian nggak tahu mau ngapain tapi jalan aja gitu ya. Jalan dengan pelan-pelan dan tidak ada tujuan yang gimana gitu ya, jalan kakinya itu bura-bura ya, dengan pelan-pelan atau dengan leha-leha bahasa kalau di Sumatera leha-leha minasan nantaru yukkuri mitai na bura-bura suru dengan pelan-pelan, dengan leha-leha tuh maksudnya. Ya pokoknya itulah ya, dengan pelan-pelan dan dengan apa namanya, tanpa gerasak-gerusuk gitu ya, itu bura-bura suru desu ne. Muzukashii na. Tate aruite bura-bura arukimasu. Misalnya machi o bura-bura aruite imasu. Saya berjalan di kota dengan pelan-pelan dan dengan leha-leha gitu ya. Leha-leha nandaro. Wakanai. Bura-bura suru dengan pelan-pelan, dengan santuy-santuy, dengan gemulai janai na. Itulah ya. So da ne, muzukashii yo ne. Ya, dengan pelan-pelan juga nggak apa-apa lah ya, minasan daijoubu kana, wakaru kamu. Hai. Oke, 4 bang pittari. Pittari ini pas, artinya cocok. Ya, pittari desu ne. Cocok, pas gitu ya. Hai, pittari desu. Hai.
Oke, lanjut kita ke nomor 10, Jubang desu ne. Hai. Kono yarikata de yareba jikken wa nani nani seiko suru hazu da. はい、1番ada kata 正確に、2番確実に、3番丈夫に, 4番mettani. Ini juga susah ya. Ini menurut saya sulit ya. Saya yakin menurut Minsang ini juga sulit ya. So da ne, kore muzukashii desu ne. Hai. Nggak apa-apa, minasan coba dipilih dulu jawabannya yang mana. Hai. Ja. Oke, sudah dipilih. Minasan jawabannya yang mana? Ja, kotaimashou nih. Oke, jawabannya adalah ini nomor 2 desu, yaitu kakujitsu ni. Kakujitsu ni ini artinya pasti ya, semacam ada keyakinan minasan. The real gitu ya. Nandaro, pasti kakujitsu ni. Nah, di sini sebenarnya ada clue lagi sebenarnya di sini. Kenapa jawabannya kakujitsu? Ada kata hazu. Hazu ini kan artinya kan bunpo ya. Hazu itu kan artinya kita meyakini terhadap sesuatu gitu ya. Nah, hazu ini makin cocok lagi ketemu kakujitsu ni. Pasti. Nah, ini jadi keyakinan penuh minasan. Nah, kalau diartikan kono yarikata de yareba, kalau melakukannya dengan cara ini gitu maksudnya ya. Kono yarikata de yareba, jikken ini artinya percobaan ya. Jikken itu percobaan ilmiah biasanya ya, bukan percobaan nggak aneh-aneh kan ya. Jikken itu percobaan ilmiah. Jikken wa kakujitsu ni seiko suru hazu da. Saya meyakini uji cobanya atau percobaannya pasti seiko. Seiko ini kan berhasil. Di sini pasti berhasil gitu ya. Kakujitsu ni pasti berhasil gitu ya. Hai, itu kenapa jawabannya kakujitsu ni pasti berhasil. Nah, ini Ichiban ini mirip ya sebenarnya. Seikaku ini dengan benar. Nah, kenapa jawabannya kurang cocok dengan kata seikaku ni? So desu ne. Jikken wa seikaku ni seiko. Ada kata seiko di sini ya. Seiko kan berhasil. Berhasil dengan benar itu gimana? Kan agak nggak nyambung ya minasan. Berhasil dengan benar. Kecuali mengerjakan sesuatu dengan benar nih. Seikaku ni yatte kudasai misalnya kayak gitu ya. Atau seikaku ni shukudai o yarimashita misalnya gitu ya. Atau seikaku ni hataraite imasu ya, bekerja dengan benar. Jadi kata seiko inilah yang membuat seikaku ni jadi kurang nyambung minasan. Jadi nggak cocok ya. Hai. Jobu ni dengan kuat ya, biasanya kuatnya untuk benda gitu ya, jobu. Jadi nggak nyambung minasan. Kemudian meta ini jarang. Biasanya ketemu dengan kalimat negatif pakai arimaseng, maseng nai gitu ya. Meta ini mirip dengan amari minasan. Ini jarang. Sebenarnya, hai. Jadi juga kurang cocok karena di sini nggak ada bentuk negatif. Jadi meta ini tidak pas gitu ya. Hai, jadi jawabannya kakujitsu ni seiko suru hazu da. Hai. Oke, kita ke nomor 11, Juichibang desu. Mukashi, ini kanji mukashi. Mukashi, jibun no kuni to nihon o nani shita. So ga, gomenasai. Ini nggak ada mukashi ya minasan. Machigai masa, gomenasai. Shimasen deshita. Ini mukashinya abaikan ya, shimasen. Ini salah saya, lupa saya ngapusnya. Hai, kita mulai dari jibun ya. Jibun no kuni to nihon o nani shite onaji tokoro to chigau tokoro o noto ni kaku. Hai. Ini そうだ、1番が合計、2番区別、3番競争、4番比較。これちょっと難しいかも。Ini saya yakin juga menurut Minsang susah ya, karena kalimatnya bukan kalimat sehari-hari. Ne? Bukan kalimat sehari-hari sih, cuman そうだね。ちょっと難しいかも. Konteksnya Minsang susah saya rasa ini, memahaminya. Hai. Tapi nggak apa-apa, tebak-tebak ada dulu jawabannya yang mana. Hai. Oke, jawabannya adalah nomor... Hai. Kotae wa 4番ですね, yaitu hikaku. Ya, hikaku ini artinya adalah membandingkan. Hai. Hikaku itu membandingkan, minasan, to compare. Membandingkan.
Nah, kalau kita artikan nih, Jibun no kuni to Nihon wo hikaku shite, saya membandingkan Jepang dan negara saya sendiri, gitu ya. Onaji tokoro to chigau tokoro wo noto ni kaku. Saya menulisnya di buku catatan, apa yang berbeda dan apa yang sama. Itu maksudnya ya. Jibun no kuni to Nihon wo hikaku shite, onaji tokoro to chigau tokoro wo noto ni kaku. Nah, ini kan kegiatan yang jarang-jarang dilakukan. Kita kalau melihat sesuatu yang berbeda dengan negara kita kan cuma dalam pikiran aja kan, kayak oh Jepang kayak gini, oh Indonesia kayak gini. Nah, ini tulis noto ya, jadi agak soalnya amari yatte nai kana, amari yatte nai ni nichi teki ni. Hai. Oke. Sambang ini artinya kyoso itu kan perang ya, minasang beradu perang gitu ya antar dua kubu gitu ya. Kyoso suru berperang atau apa lagi selain kyoso suru berkonflik gitu ya. Kyoso suru ne. Apalagi selain konflik perang kyoso itu nih kyoso perang no hoga ii kana sama aja sih ya. Hai. Nih berkompetisi nih. Gomennasaii. Kyoso jangan perang lah ya. Bersaing aja saya buat lebih jelas. Bersaing atau berkompetensi. Kompetensi aja lah ya. Jangan perang. Perang agak beda. Sorry nih. Hai, kyoso itu lebih ke bersaing atau berkompetisi, berkompetensi. Kompetisi ya, berkompetisi. Kyoso suru, kyoso shimasu ne. Kubetsu, ada yang arti kubetsu, ini juga jarang-jarang digunakan dalam keseharian. Kubetsu itu artinya membedakan. Hai, kubetsu, jadi nggak cocok ya, membedakan apa di sini nih? Membedakan negara. Tapi dengan noto ni kaku jadi nggak nyambung. Dan onaji tokoro chigau tokoro nih. Kubetsu kurang cocok. Goke ini artinya total minasang. Keseluruhan desu ne. Goke, total jumlah gitu ya. Goke desu. Hai, itu dia. Jadi jawabannya nomor 4 ya. Hikaku, membandingkan desu. Hai. Oke, itu minasang mondai 3 sudah selesai. Agak panjang nih video saya. Nggak apa-apa lah ya, karena santai, agak sedikit santai kita membahasnya. Kita ke mondai 4, masih ada mondai 4 dan mondai 5 minasang. Naga ini. Hai, oke, mondai 4. Mondai 4 ini adalah, tadi kan mondai 1 membaca kanji, mondai 2 mencari kanji, mondai 3 kotoba kan ya, mengisi kosakata goi yang benar apa. Nah, nomor 1 ini mencari sinonim atau persamaan kata atau yang sangat dekat maknanya atau mirip maknanya dengan yang digaris bawahi. Tatoeba desu ne. Tatoeba. Contoh soal nomor 1. Haha wa ani no kazoku to kurashite iru. Hai. Nah, kurashite iru ini maknanya sama dengan yang mana? Apakah ichibang ryoko shite iru, atau nibang seikatsu shite iru, atau sambang shukuhaku shite iru, atau yombang gaishutsu shite iru? Ini furigananya kalau di ujian jangan terlalu diharapkan ya, karena ini saya tulis sendiri. Barangkali nggak ada furigananya, jadi minasang juga harus bersiap-siap dengan hal itu gitu ya. Hai, yang mana kira-kira jawabannya minasang? Kurashite iru maknanya sama dengan yang nomor berapa? Hai. Oke ya, kita jawab saja minasang. Kurashite iru itu maknanya sama dengan nomor 2 desu ne, yaitu seikatsu. Ini bacanya seikatsu. Seikatsu shite iru. Artinya hidup. Sama kan ya? Kurashite iru juga hidup ya, atau tinggal. Sama ya, berarti artinya kan ya, dengan kurashitemasu, kurashimasu, kurasu, seikatsu suru. Onaji imi desu ne. Haha wa ibu saya ani no kazoku to kurashite iru, hidup bersama dengan keluarga abang saya atau kakak laki-laki saya. Onaji imi ne seikatsu shite iru. Ryoko shite iru kan berwisata, jadi maknanya sangat jauh ya, nggak cocok. Berwisata. Berwisata nih ryoko shite iru. Next, kemudian ada kata shukuhaku suru, ini susah juga kotobanya minasang. Shukuhaku suru ini menginap di penginapan ya, maksudnya di hotel atau di, ya pokoknya kalau minasang liburan gitu ya, terus shukuhaku suru itu artinya nginap di penginapan ya, baik di hotel ataupun di minsuku dan sebagainya. Lanjut, gaishutsu, ini bacanya gaishutsu shite iru, artinya keluar rumah ya, sama dengan mirip dekakemas. Mungkin kalau dengan dekakemas ini cocok minasang ya. Dekakete iru atau dekakemas, gaishutsu shite iru, onaji imi desu. Ne? Kalau shukuhaku suru ini sama dengan tomaru minasang, tomarimas.
menginapkan ya. No, onaji imi desu. Jadi kalau ada soal tomarimasu, cari sukuhaku shitemasu itu sama. Terus kalau ada soal dekakemas, dekakeru sama dengan gaishutsu shiteru. Gitu ya. Ryoko suru ini cocoknya dengan kata apa ya? Tabi ni iku kana. Tabi ni ikimasu. Hai. Gitu ya. Atau piknik ya. Mungkin kalau ada soal seperti itu. Hai. Lanjut kita ke nomor 2. Nibang desu ne. Gakusei tachi wa isu no yoko. Ini kanji yoko. Gakusei tachi wa isu no yoko ni tatte ojigi shita. Nah, kita mencari makna yang sama dengan kata ojigi shita. Apakah ichibang atama, ini kanji atama o sageta. Ini bang, ue o muita. Ini kanji ue dan mukimas, muita. Ue o muita. Sambang, kubi o futta. Kubi o futta. Yombang, te o tataita. Te o tataita. Hai, yang mana jawab? Ini agak susah ya. So, ini ojigi o shita. Yang mana maknanya yang sama dengan kata ojigi shita? Ojigi. Hai. Oke, kita jawab ya minasang. Jawabannya adalah ada di nomor 1 ichibang minasang, yaitu atamao sageta. Atamao sageta ini kalau diartikan secara secara harfiah gitu ya, secara hurufnya gitu, secara kosakata, menurunkan kepala. Nah, kalau diartikan secara kontekstual atau makna yang sebenarnya itu atamao sageta adalah menunduk artinya kan ya. Itu sama dengan ojigi shita, menghormati. Ojigi ini menghormati minasang. Memberi hormat kok, menghormati. Memberi hormat. Tahu ya ojigi kan ya? Ya kan? Membungkuk dengan ojigi suru. Itu kan memberi hormat. Itu sama dengan sinonimnya dengan atamao sageta. Menurunkan kepala sama dengan memberi hormat. Gitu ya. Jadi persamaannya seperti itu. Kalau diartikan gakusei tachi wa, para siswa isu no yoko ni tatte, berdiri di sebelah kursi, kemudian memberi hormat kepada guru lah ya. Kalau ya minasang kalau di LPK kan juga gitu ya. Ada ojigi kiritsure gitu ya, terus kemudian chakuseki gitu ya. Hai, itu sama dengan atamao sageta. Nah, ini bang, ueo muita ini menghadap ke atas ini nggak ada sinonimnya sih. Ya, bisa juga sih. Ini lebih ke menghormati karena kalau diartikan secara menghormati bisa ya pakai ue muita. So, tadi menghormati. Menengak ke atas, ue muita ini menghadap ke atas artinya memandang orang yang lebih tinggi gitu ya, menghormati orang lebih tinggi, ue muita. Berarti kita kan merendahkan diri gitu ya. Kemudian kubio futa ini kan artinya sebenarnya kan menggerakkan leher ya. Ini tergantung ya minasang. Kalau misalnya yoko ni kubio futa menggerakkan kepala ke samping atau ke kanan kiri, itu berarti tidak setuju gitu ya. Tapi kalau misalnya menggerakkan kepala ke bawah, leher ke bawah itu kan artinya setuju. Jadi kubio futa ini sebenarnya menggerakkan leher. Ini menggerakkannya kemana dulu ya? Artinya bisa berbeda-beda soalnya. Ini harfiahnya yang menggerakkan leher artinya. Kalau menggerakkan leher ke migi atau hidari itu berarti menandakan tidak setuju. Kalau menggerakkannya ke bawah berarti setuju kan gitu. Maknanya setuju. Hai, jadi ini artinya bisa berubah-ubah. Teo tataita ini kan sebenarnya artinya memukul tangan. Ini artinya sama dengan bertepuk tangan minasang. Akusu suru ne, bertepuk tangan ne. Hai. Kok akusu shimasu? Hakusu suru ne, hakusu shimasu sama dengan teo tataita, menepukkan tangan desu ne. Hai. Jadi nggak cocok dengan kata ojigi desu ne. Hai. Itu dia untuk soal nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3, sambang. Hai, ini bacanya otoshiyori desu ne. Otoshiyori ni michi o kikareta. Ini otoshiyori ni michi o kikareta. Nah, apa yang sama dengan kata otoshiyori? Apakah ichibang koresha, nibang senpai, sambang kohai, yombang sofubo? Yang mana minasang otoshi? Ini sebenarnya sehari-hari kalau yang tinggal di Jepang mungkin gampang jawabnya ini harusnya ya. Otoshiyori itu sama maknanya dengan ichibang, yaitu koresha. Ini kan otoshiyori artinya lansia ya, minasang lanjut usia kakek nenek gitu ya. Lansia. Nah, dengan koresha itu artinya sama. Nah, koresha itu sebutan lebih formal, sedangkan otoshiyori itu lebih keseharian gitu ya. Nah, otoshiyori ini michu kikareta. Saya ditanya jalan oleh seorang lansia gitu ya.
koreisha. Onaji imi desu ne. Senpai kan senior, ini bukan berarti umurnya lebih tinggi, tidak. Senpai dalam konsep Jepang itu artinya siapa yang lebih dulu masuk dalam tingkatan di sebuah sekolah atau perusahaan. Di perusahaan misalnya, ketika misalnya nih contohnya saya masuk perusahaan di umur sudah 3 bulan ke atas, sedangkan ada rekan ada yang orang masuk umur 20-an masihan di bawah saya sekarang, tapi masuknya udah lama, itu tetap jadi senpai saya walaupun umurnya di bawah saya. Jadi senpai ini senior lebih ke dalam tingkatan ya, bukan umur. Ya walaupun kalau di Indonesia kebanyakan umur, tapi nggak selalu misalnya, lebih ke tingkatan. Kohai juga sama ya, ini artinya junior, lawan dari senpai, kohai. Sofubo ini kakek nenek ya, sofubo, kakek dan nenek. Kakek nenek itu sofubo. Hai, itu dia minasang untuk jawaban nomor 3. Lanjut kita ke nomor 4, yombang des. Sucho, ini kanji sucho ya minasang. Sucho no shitaku, ini kanji shitaku juga, ini furigananya saya inisiatif tulis sendiri. Barangkali di ujiannya nggak ada furigananya, jadi minasang harus hati-hati sendiri ya. Sucho no shitaku ga watte kara haru yasumi o torou to omoimasu. Kok haru yasumi? Hiru yasumi nih, gomenasai. Hiru yasumi o torou to omoimasu ne. 1番報告、2番確認、3番反省、4番準備. Nah, ini juga ya furigananya saya sendiri yang inisiatif. Kalau di ujian barangkali nggak ada hiragananya, jadi minasan harus prepare dari sekarang untuk cara-cara baca kanji juga. Hai, yang manakah jawabannya? Kata shitaku sama dengan apa minasan? Apakah hokoku, kakunin, hansei, atau jumbi? Ini juga susah ya. Shitaku itu termasuk kotoba yang kosakata atau goi yang jarang digunakan sehari-hari. Saya juga hampir tidak pernah menggunakan kata shitaku. Hai. Oke, shitaku itu sama dengan maknanya dengan nomor 4 minasan, yaitu jumbi. Jadi shitaku itu artinya sebenarnya persiapan, preparation. Nih. Persiapannya shitaku. Jadi sama kan ya dengan jumbi. Ini juga kan persiapan desho. Hai, jadi shitaku itu sama dengan jumbi. Jadi kalau diartikan sucho no shitaku ga watte kara, setelah selesai persiapan sucho itu kan dinas keluar kota minasang, hiru yasumi o torou to omoimasu. Saya akan istirahat siang gitu ya. Bermaksud istirahat siang. Hai, ichiban ada hokoku. Hokoku itu kan laporan ya. Laporan cocoknya sama dengan apa ya? Hokoku, repoto. Jika repoto itu lebih ke tulisan. Hokoku itu lebih ke koto, verbal. Apa persamaan hokoku shimasu? Repoto dasu kana chigau. Ippo dasu wakanai. Contoh, kakunin, ini konfirmasi ya. Sama dengan tashikameru kana. Hai, konfirmasi. Kakunin suru. Kakunin shimasu. Hansei. Hansei ini introspeksi diri ya. Hansei suru. Hansei shimasu. Hai, itu dia minasan. Jadi persamaan shitaku dengan jumbi yang paling pas ya. Hai. Sugi, 5番kita ke nomor 5 ya, nomor 5. Hai. 間もなく3番線に電車が参ります. Ini yang di Jepang ini sudah sangat ngerti ya. Mamonaku ini kalimat dalam stasiun banget ini minasan ya. Apa sama dengan kata mamonaku? Apa? 1番おそらく、2番たびたび、3番もうすぐ、4番急に. Ini yang di Jepang saya rasa sudah senyum-senyum jawabnya nih. Kantan desu ne. Hai. Mamonaku. Ya, mamonaku itu artinya adalah onaji desu ne dengan kata mo sugu. Nomor 3 minasan. Nih, mo sugu artinya apa? Sebentar lah, sebentar lagi atau tidak lama lagi. Atau segera juga sama ya. Sama saja. Mo sugu, mamonaku itu sama nih, onaji imi desu. Mamonaku 3番線に電車が参ります. Tidak lama lagi atau segera kereta akan datang di lintasan ketiga atau di peron ketiga. Desu ne. Hai. Osoraku ini sama dengan tabung minasan, artinya mungkin. Ya, tabung, osoraku ya, sama dengan maknanya nih, osoraku dan tabung mungkin. Tabi-tabi ini apa ya? Berkali-kali nih.
何回も何回もみたいな同じ意味ね。たびたび。何回も何回もね。たびたび。Q ini sama dengan, nandaro. Tiba-tiba kan ya. Apa bahasa? Q ni. So da ne. Q ni. Apa bahasa yang sama ya? Q ni. Sinonim. Ikinari ne. Ikinari. So da ne. Q ni ikinari. 同じ意味ですね。急にいきなり。tiba-tiba nih. Hai, itu dia soal sinonim atau persamaan kata. Minasang sudah selesai untuk mondai 4. Kita lanjut ke mondai 5 terakhir ya, saigo desu ne. Nah, mondai 5 ini adalah ya penggunaan kata atau goi yang tepat dalam kalimat itu yang mana. Itu ya minasang, mondai 5 seperti itu. Hai. Nah, Ichibang ada kata raku yang sudah ditulis di sini. Mana penggunaan kata raku yang benar di dalam kalimat? Hai. Contoh soal apa namanya pilihan pertama Ichibang. Kono spotsu wa ruru ga raku de dare demo tanoshimeru. 2番、今朝は時間がなかったので楽なご飯を食べました。3番、カラオケとかピクニックとか何か楽なことしたい。4番、洗濯機や掃除機が発明され、家事が楽になった。Yang mana jawabannya minasan? Raku desu ne. So da ne, raku. Pertama kita harus tahu dulu arti raku itu apa kan. Kalau nggak tahu ya susah. Nggak akan bisa jawab sih ya. Kecuali nebak-nebak nih. Raku. どうですか皆さん? Ya, kita jawab ya. Kotaemashou. Kalimat yang benar untuk penggunaan kata raku di sini adalah yang nomor 4. Yombang des. Ya, raku itu artinya kan ringan ya minasang, atau menjadi mudah. Ringan atau menjadi mudah. Ringan, ini raku itu bukan berhubungan dengan benda yang konkret, bukan ya, bukan benda nyata, tapi lebih ke hal, biasanya abstrak, gitu ya, sesuatu yang tidak benda. Contohnya ini nomor 4, sentakuki ya soujiki ga hatsume sare. Hatsume ini ditemukan gitu ya, atau dikembangkan juga sama. Mesin cuci dan mesin pembersih gitu ya, vacuum cleaner ruangan, pembersih ruangan tuh dikembangkan sehingga kaji ga raku ni natta, sehingga pekerjaan rumah ini, kaji kan pekerjaan rumah, menjadi ringan atau mudah gitu ya. Jadi jawabannya nomor 4 yang benar. Nomor 1 kenapa tidak ini kono sports wa ya, olahraga ini ruru ga raku de. Ruru itu kan aturan. Aturan tuh nggak ada yang ringan minasang. Yang namanya aturan tuh kan lebih ke konsep tegas gitu ya. Jadi nggak ada kata raku. Jadi sini nggak cocok gitu ya. Ruru ga raku de, peraturannya jadi mudah, siapapun bisa menikmati. Itu nggak cocok ya untuk kata raku. 2番、今朝はtadi pagi, jikan ga nakatta node, karena tidak ada waktu, raku na gohan wo tabemashita. Saya makan dengan mudah. Ini nggak ada, ini sangat aneh ya. Tadi sudah saya bilang raku itu tidak untuk benda, jadi di sini gohan kan benda, jadi ini sudah pasti tidak cocok minasang. Sebentar saya silang-silang yang tidak cocok ya. Ini tadi nomor 1 tidak. Nomor 2 juga tidak ya. Kenapa? Raku itu tidak untuk benda nyata seperti gohang seperti ini. Nomor 3. Karaoke toka pikuniku toka nanika raku na koto shitai. So da ne. Ini lebih ke tanoshi mungkin ya minasang. Karena di sini ada kata karaoke. Piknik itu bukan hal yang mudah, bukan, tapi lebih ke tanoshi harusnya di sini. Walaupun kajian sama dengan tanoshi, tapi arti raku itu berbeda dengan tanoshi. Choto chigau. Dakara mungkin di sini lebih cocoknya nanika tanoshi koto ostai, ya, karena kegiatan. Jadi juga nggak cocok. Raku itu yang memudahkan, yang hidupnya jadi mudah, jadi gampang gitu ya. Itu pakai raku. Yes, makanya nomor 4 yang paling benar minasang. Hai, itu dia minasang. Kenapa jawabannya nomor 4? Hai. Tsugi, daijoubu kana? Kita ke nomor 2. Sucho desu ne. Ini Bang ada kata sucho. Hai. Sucho kan udah tahu lah ya minasang artinya. Sucho kan ya udah ya. Yang mana minasang? Apakah Ichibang? Raishu bucho to issho ni Osaka shisha e sucho suru koto ni natta.
atau nibang, kotoshi no natsu yasumi wa gazoku de Hokkaido ni sucho suru tsumori da. 3番、あの店は電話をすると30分以内に料理を出張してくれる。Nomor 4、私はいつも同じ時間に会社に出張して同じ時間に帰る。Ini minasan mungkin senyum-senyum juga jawabnya karena mudah kan ya. Ya, jawabannya gampang sih sebenarnya untuk kata suco ya. Nomor 1 kan ya. Kenapa? Karena suco itu karena dinas keluar kota. Dinas dalam artian berarti berhubungan dengan kerja minasan kan ya. Hai, jadi jawabannya sudah jelas yang berhubungan dengan kaisa. Seperti nomor 1 ini ya. Di sini ada kata sisa. Sisa itu kan kantor cabang kan ya. Jadi minggu depan ya saya diputuskan atau saya dipilih untuk dinas keluar kota ke kantor cabang di Osaka bersama dengan Buco, yaitu kepala bagian. Sini. Hai. Gampang lah ya. Nomor 2, Kotoshi no natsu yasumi wa liburan musim panas tahun ini kazoku de Hokkaido ni shucho suru sumo. Ini bukan suco ya. Ini nama dengan kazoku. Ya, suco itu enggak kazoku minasan. Jadi ini cocoknya harusnya ryoko suru tsumori desu. Ya, bukan suco. Makanya nomor 2 tidak cocok sama sekali karena di sini harusnya ryoko bukan suco ya. Jadi salah. Nomor 3, apa yang salah di sini? Ano mise wa denwa suru to, begitu saya menelpon toko itu 30 分以内ini dalam 30 menit ryo shucho shite kureru. Hah? Ini aneh ya. Ryo tsukute kureru mungkin ya, dibuatkan dalam 30 menit cocoknya ya. Sukuru di sini harusnya bukan suco minasan ya. Aneh sekali nomor 3 ini. Nomor 4. Watashi wa itsumo onaji jikan ni kaisa ni shucho shite onaji jikan ni kaeru. Saya selalu dinas ke kantor. Ini harusnya ya, shuking mungkin ya. Shuking itu kan pergi ke kantor atau kayotte onaji jikan ni kaeru. Saya pergi ke kantor di jam yang sama selalu dan pulang di jam yang sama. Ya, ini cocoknya shuking harusnya. Shuking tuh pergi ke kantor. Bukan suco. Suco kan keluar dari kota itu, bukan kaisanya harusnya ya. Maksudnya di luar kaisa tapi di luar daerah itu. Jadi nggak cocok nomor 4 juga. Dame desu ne. Hai. Ja, tsugi 3番ですね. Ada kata kezuru. Atau bentuk masnya ini kezurimasu. Minasan ne, kezurimasu. Hai. 1番、服についたケチャップを洗剤で削った。2番、体重を削るためにマラソンを始めた。3番、このナイフで鉛筆を削ってください。4番、間違いは消しゴムで削ってきれいに書き直そう。ini, そうだね。Ya, ini mungkin 40%, そうだね。そう、50-50 かな。Yang mana jawabannya minasan? Kezuru, kezurimasu. Hai. Nah, oke, jawabannya adalah sodane. Saya kasih tahu dulu artinya kezuru. Ini artinya apa ya bahasa Indonesianya kezuru ya? Meruncingkan, membuat sesuatu itu menjadi tajam ya. Itu kezuru. Meraut. Meruncingkan, meraut itu kezuru. Jadi minasan tahu lah ya jawabannya kalau disebutkan artinya. Minasan pasti jawab yang nomor 3 desu ne. Sonotori desu ne. Ya jawabannya begitu. Nomor 3, 3番です。Yaitu kezuru. Kono naifu de enpitsu kezutte kudasai. Tolong raut pensil itu dengan pisau ini. Gitu ya. Hai. Oke, nomor 1 kenapa tidak cocok ya? Karena ini kan ngomongin meraut dan meruncingkan, berarti benda ya, maksudnya benda yang bisa diruncingkan gitu ya, seperti enpitsu gitu ya. Nah di sini ngomongin fuku, jadi nggak cocok ya. Fuku kan pakaian tuh nggak dikezuru minasan. Jadi fuku ni suita kecapu senzai de kezutta. Meraut dengan senzai, ada arti senzai minasan. Senzai ini artinya adalah deterjen untuk nyuci baju ya, senzai bahasa Jepangnya. Meruncingkan atau meraut kecap yang ada di baju dengan deterjen. Ini bukan kezuru ya, cocoknya nandaro kesu, keshimas, menghilangkan,
Atau kireni suru mungkin lebih cocok ya, bukan kezutta. Jadi nomor 3 batsu des. Ya nomor 1 kok nomor 3. Nomor 3 benar ya. Nomor 1 wa batsu. Gomenasai, cotto matte kudasai. Arararara. Dochi kore ka. Hai, ichiban batsu. じゃあ、nomor 2. 体重を削るためにマラソンを始めた. Ini juga salah ya. Kenapa salah? Taiju ini kan berat badan ya, minasan. Ini harusnya biru ya, sorry. Ya, berat badan mengikis meraut berat. Dia mulai merasa, ini nggak cocok ya. Harusnya apa ya? Harus taiju wo gensho suru tame ni, menurunkan badan, atau osameru, sageru tame ni. Nandaro cocoknya ya. Jadi nggak cocok ya, berat badan bukan di raut ya, minasan. Chigaimasu ne. Hai. Jadi jawabannya salah nomor 2 nih, machigatteru. Terus nomor 4, machigai wa ya, yang salah atau bagian yang salah. Keshigomu de kezutte kirei ni kaki naoso. Ayo perbaiki yang salah dengan bagus, dengan cara meruncing dengan keshigomu, dengan penghapus. Ini juga nggak cocok ya. Ini keshite cocoknya minasang nih. Keshigomu de keshite kirei ni kaki naoso. Ayo kita hapus yang salah dengan penghapus dan menulisnya kembali dengan yang rapi, dengan yang benernya gitu ya. Jadi kezute juga tidak cocok. Jadi kezurimasu pokoknya berhubungan dengan yang bisa diraut gitu ya, bisa diruncingkan gitu, seperti empitsu atau shapu pensiru. Shapu pensiru nggak kezuru sih, karena udah otomatis kan ya. Empitsu ya, atau nandaro ne kezuru. So da ne, empitsu no ga oi kana. Kezuru yang bisa diraut apa lagi minasan selain empitsu? Oke lah, sekarang empitsu lah ya. Hai. Oke. 次、4番 ada kata judai desu ne. Judai. Nah, ini juga kotoba yang agak susah ya. Judai. 1番、あの人は30年この会社に勤めて、ini kanji 勤める、皆さん。勤めている重大な人だ。2番、パスポートなど重大なものはここにしまってください。3番、昨日仕事で重大なミスをしてしまった。4番、今朝重大な地震で電車が止まった。そうだね。ちょっと難しいかもね。kata 重大。皆さん mungkin jarang dengar sehari-hari kata 重大。私もあんまり聞いてないな。重大。Hai. Oke. Yang mana minasan? Saya artikan dulu ya. Judai itu sebenarnya adalah nandaro. Coba mate. Judai. Bahasa Indonesianya. Penting. Desu ne. Penting atau apa lagi ya selain penting ya? Judai. Penting dan suka-suka. Serius. Nah ini dua ini yang lebih pas mungkin ya. Juda itu penting atau serius. Jadi jawabannya adalah yang mana minasan? Hai. So desu, sono tori. 3番ですね。Jadi, kino kemarin, shigoto de judai na misu shite shimatta. Saya melakukan kesalahan yang serius di pekerjaan. Itu ya. Jadi, juda itu bukan untuk benda minasan. Jadi, untuk hal. Gitu ya. Untuk sesuatu yang abstrak, bukan yang konkret. Jadi, judai ini misalnya, shigoto de judai na misu, kesalahan yang besar. Kesalahannya apa ya? Mungkin berbagai hal gitu ya, yang cukup serius gitu ya. Jadi, sambang. Oke desu. Ya. Hai. Nomor 4, kenapa tidak benar? Kesa tadi pagi, judai na jishin de densha ga tomatta. Ya, kereta berhenti karena gempa yang serius. Nggak cocok ya. Kalau untuk gempa itu kan bendanya apa ya? Maksudnya bisa dirasakan langsung gitu ya, minasan. Bendanya nggak ada, perantaranya kan tanah ya, tapi bisa dirasakan langsung. Ya mirip benda abstrak lah ya katakan. Jadi nggak cocok dengan kata judai. Mungkin cocoknya lebih okina jishin ya, gempa yang kuat atau yang besar. Okina jishin ini lebih cocok ya. Judai nggak cocok minasan. Oke, 2 bang, kenapa tidak cocok? Passporto nado judai na mono. Nah, ini saya sudah bilang tadi, ini judai na mono, benda yang serius. Nah, kan mono itu kan konkret ya, jadi kata judai tidak cocok. Ya, ini kan kalau diartikan benda-benda yang serius seperti paspor, tolong disimpan di sini kan ya, shimatte kudasai. Ini juga nggak cocok ya, karena ada bendanya
konkret, jadi kata judai tidak pas. Nomor 1, ano hito wa orang itu 30年 kono kaisha ni tsutomete iru judai na hito. Ya, orang itu adalah orang yang serius atau penting karena sudah bekerja di perusahaan ini selama 30 tahun. Nah, judai itu nggak untuk orang, minasang. Jadi nomor 1 juga salah. Hai. Jadi judai itu juga bukan untuk sifat orang maksud saya. Jadi untuk mensifati orang juga tidak cocok kata judai. Jadi nomor 1 juga tidak pas, gitu ya. Hai. Jadi jawabannya sambang des. Judai na misu shite shimatta. Melakukan kesalahan yang serius. Misalnya apalagi misalnya judai na hanashi, ya cerita yang serius misalnya gitu ya, atau judai na komunikasi yang serius misalnya seperti itu ya. Hai. Tsugi 5 bang. Ini terakhir minasang untuk goi, moji goi minasang saigo desu ne. Ada kata kubaru atau bentuk masnya kubarimasu, kubaru. Hai, yang manakah jawabannya? 1 bang. Natsuyasumi ni kikoku, ini kanji kikoku shite katta omiyage o kurasu no minasan ni kubatta. 2 番、近所の人の手紙がうちのポスト入っていたので、郵便局に配った。ini kanji kinjo ya, minasan. 3 番、新しい部屋に引っ越して、ベッドを壁側に、机を窓の近くに配った。4番、昨日の宿題をクラスメートから集めて、もらい先生に配った。yang mana jawabannya misalnya agak gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah nih. Hai. Kubarimasu, kubaru. Oke, so dan saya artikan kubaru dulu artinya adalah bagikan desu ne. Minasang, ini benda ya, yang dibagikan tuh benda ya, kubarimasu. Hai. Konkret ya, hal yang konkret. Nah, jawabannya adalah sudah tahu ya, kalau ada kata sudah diartikan, saya rasa minasang sudah ngerti jawabannya, yaitu nomor 1 bang desu ne. Nomor 1 ya. Kenapa? Kita baca Natsuyasumi ni, pada liburan musim panas, kikoku shite katta omiyage o kurasu no minan ni kubatta. Saya membagikan kepada semua teman kelas saya oleh-oleh yang saya beli ketika saya pulang ke negara saya di libur musim panas. Jadi cocok ya minasang, kubarimashita. Jadi satu-satu dibagi gitu ya, kubarimasu. Hai, nomor 2, kenapa tidak cocok? Kinjo no hito no tegami ga uchi no posto ni haiteta no de yubin kyoku ni kubatta. Saya membagikan ke kantor pos surat yang masuk ke pos, surat tetangga yang masuk ke pos saya, ke kotak pos saya. Jadi ada surat yang masuk ke, salah masuk ya, nyasar masuknya ke pos saya, padahal itu punya tetangga, terus dibagikan ke yubin kyoku. Bukan dibagikan ya, cocoknya di sini harusnya dashita. Saya kirim ke yubin kyoku lagi, harusnya dashimashita. Atau kaishimashita, kembalikan ke kantor pos ya, bukan kubatta. Jadi kubatta tidak cocok di sini minasang, makanya nomor 2 wa batsu desu. 3 bang, atarashi hiya ni hikkoshite ya, pindah ke kamar yang baru, beddo o kabegawa ni gitu ya. Kemudian tsukue o mado no chikaku ni kubatta. Saya membagikan tsukue, meja di dekat jendela, kemudian tempat tidur di dekat dinding. Sama seperti kamar saya sekarang nih. Ya, ini juga bukannya kubatta harusnya ya. Mungkin cocoknya okimashita atau setchishimasu, mengatur gitu ya. Setteshimasu, arrange suru kata. Bukan kubarimasu ya. Mengatur posisi kamar tuh enggak kubarimasu minasang. Jadi bukan membagikan dong ya. Jadi salah ya. Nomor 4, kino no shukudai o kurasumeto kara atsumete ya. Saya mengumpulkan ya shukudai kemarin ya dari teman-teman kelas semuanya. Murai sensei ni kubatta, kemudian membagikan ke murai sensei. Ini salah ya. Ini harusnya bukan kubarimasu, harusnya dashimashita, menyerahkan ke arai murai sensei. Atau teishutsu shimashita, mengumpulkan, dashimashita, bukan kubatta. Kubatta itu satu-satunya, jadi nggak cuma satu orang, berarti ada beberapa orang yang dikubarimasu. Sedangkan ini enggak ya, PR-nya dikumpulin dari teman, terus mau diserahkan ke satu orang, ke sensei. Jadi kubatta tidak cocok, harusnya dashimashita atau teishutsu shimashita. Mengirimkan atau menyerahkan atau mengumpulkan, cocoknya ya. Untuk nomor 4, jadi kubatta tidak cocok, saya coret batsu desu. Hai.
Oh itu dia minasang owarimashita ya. Akhirnya Mojigoi untuk N3 selesai. Owarimashita ya, banyak yang kita pelajari hari ini. Kotoba-kotoba baru minasang ya, silakan dibiasakan untuk diingat-ingat ya cara penggunaannya dan sebagainya supaya nanti di ujian terbiasa dengan kotoba itu, dan ya tentunya minasang lebih banyak perbendaharaan kosakata. Hai. Oke, minasang, arigatou gozaimashita ya untuk video Mojigoi, pembelajaran Mojigoi hari ini untuk N3. Mudah-mudahan bisa membantu minasang untuk mempersiapkan JLPT N3 dan bisa lulus minasang. Hai, arigatou gozaimashita. Otsukare sama desta ya, otsukare sama desta. Sampai bertemu di video N3 berikutnya minasang. Hai, arigatou gozaimashita. Otsukare sama desta. Jamata.